Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Maret 2026, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, jadi bagaimana liburan kalian? Ya, jujur. Selama beberapa hari kemarin saya tidak peduli dengan kegiatan tradingnya. Di samping memang malas untuk buka MetaTrader, ya kan, saya lebih suka menikmati hari liburan. Jadi ya bagaimana lah kalian di sini melihat kondisi market, ya, yang dimana saya ngelihat ini market dari 5.000 turun sampai 4.000, turun sampai 10.000 pip, itu gila sih, ya. Jadi mungkin di sini banyaknya menjadi korban, atau mungkin memang banyak yang sudah mendapatkan untung juga. Jadi sekali lagi, ya, ini kejadian gonjang-ganjing luar biasa ini, ya, what the hell is going on sekarang di sini itu luar biasa mematikan. Jadi kalau sekalian kalian di sini tidak tidak siap dengan kondisi market yang ekstrim di sini, ya, jadi sebaiknya kalian berhati-hati aja. Oke? Jadi bagi yang sekiranya ini sudah dapat profit gede sebelum FOMC, ya kan, dan sampai setelah FOMC sampai di hari Senin tanggal 23 Maret kemarin, ya udah kalian dapat profit banyak dari sell. Ya udah bisa direalisasikan, ya. Atau enggak bagi kalian yang saya lihat di sini sih kemarin, ya, banyak yang ambil sell di kisaran 5.100, 5.200, ya, swing. Itu untuk bukan pertama kalinya sih, ya, mungkin udah beberapa kali, ya. Bisa dibilang sih ini swing untuk posisi, bukan swing dalam hal hari, ya. Karena kalau dilihat analisa terakhir saya kan di sini, ya, di 10 atau enggak 11 Maret ada yang ngambil swing di 5.200 lah, atau enggak di 5.100, let's say. Itu cuma perlu waktu 12 hari, ya. Nggak sampai 2 minggu, itu marketnya sudah langsung memberikan penurunan yang sangat luar biasa gila. Oke, jadi ya di sini saya mau kasih sedikit insight aja, ya, untuk kegiatan trading ke depannya, ya. Jadi kalau kalian lihat ini beritanya kan banyak banget, ya, banyak kejadian. Jadi kalau dilihat berita, kalian ngelihat di TV, ya, kalian ngelihat di TV, kalian ngelihat di sosmed, dan kalian ngelihatnya itu di di mana-mana, bahwa pergerakan pasar di sini itu beneran digerakkan oleh Trump itu sendiri dan akibat perang itu sendiri, ya. Buka berita, ya, kayak TV Metro, TV One, iNews, kemudian Kompas dan sebagainya, isinya berita Iran, Israel aja, Amerika gitu aja, ya. Kemudian buka juga Instagram, itu juga sama, buka TikTok juga sama, ya. Jadi ya inilah yang menyebabkan marketnya drop ke bawah, ya. Jadi sekali lagi, ya, ini marketnya lagi ekstrim sekali. Jadi kalian bisa ukur nih, ya, dalam kurun waktu 4 hari, ya, sebelum FOMC dan setelah FOMC itu turunnya sudah 18% atau 9.183 pip. Nah, ini gila memang. Jadi kalau kalian tidak ingin dengan kondisi volatilitas yang besar seperti ini, ya udah skip aja, nggak masalah, ya. Dan apalagi juga sekarang sudah tanggal 25, ya kan, sisa lagi 1, 2, 3, 4, lagi 4 hari trading days, itu sudah selesai bulan Maret 2026, dan kita akan memasuki kuartal 2 di tahun 2026. Oke? Nah, sekarang di sini saya cuma kasih untuk point of view-nya aja, ya. Di sini biar fokus, oke? Jadi kalau kalian ngelihat analisa banyak orang, ya kan, yang dimana ini ya, kalian ngelihat dari videonya Pak Gema di Astronaci, atau nggak kalian ngelihat video analisa di TikTok, kebanyakan bilang, ya kan, memang itu untuk mendalami yang namanya drop untuk gold akibat dari perang, ya kan. Di TikTok juga sudah saya buat kenapa gold itu turun, ya kan, pada saat perang. Dan sekarang bagaimana nih? Apakah kita masih bisa mengharapkan penurunan dan sebagainya? Kita breakdown semua, oke? Kita breakdown satu-satu, kita breakdown semuanya, dimulai dari weekly. Oke. Jadi di sini yang supaya clear ini arahnya kemana, ya, supaya kalian di sini punya mata yang clear, ya, bukan kalian punya map
diperbarui ya. Jadi setelah saya liburan kemarin ya, libur Nyepi dan Idul Fitri, sekarang saya kasih lagi untuk roadmap-nya bakal gimana ke depannya. Apakah masih ada penurunan, apakah masih ada kencang retrace, atau justru bakal all time high lagi, kita breakdown. Oke, kita breakdown semuanya dari time frame weekly. Nanti di akhir bulan baru saya buka time frame monthly ya. Oke, sekarang kita ke weekly. Oke, weekly. Ingat, weekly ini adalah kondisinya yaitu tetaplah bullish. Oke? Tetaplah ini bullish dari segi time frame weekly. Ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa yang namanya kalian otak-atik. Ini adalah weekly masihlah bullish. Ya, ini tiba-tiba internetnya mati nih. What the hell is going on? Internetnya mati tiba-tiba. Oke, ingat weekly ini kita masih dalam kondisi bullish. Ya, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa berubah ya, tidak bisa diubah market structure dan sebagainya. Ingat, dari segi weekly itu kita masih mendapatkan yang namanya higher low terakhir, itu adalah low yang ada di tanggal 3.900. Bukan di tanggal, di harga 3.900 ya, di sini. Ini. Sorry, di 3886 yang dimana ini adalah low di Oktober 2025. Jadi ini adalah swing low terakhir untuk di weekly time frame. Oke, jadi perjalanan dari segi weekly time frame itu adalah seperti ini. Ya. Kita ambil pada saat market itu menembus di atas 2000 ya, ini supaya kalian tidak bingung melihat bagaimana swing-swingnya. Oke. Kita ambil pada saat market itu menembus 2000 ya. Ingat, ini market pada saat menembus 2000 kan di sini ya. Ini kan 2000 ya. Ini break ya. Kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. Ini kalau dibilang apakah ada swingnya? Ya, ini tidak ada swing. Ya, ini tidak ada swing sama sekali. Ini high, ini low ya. Kemudian ini apakah bisa melihat sebagai swing? Ini menurut saya ini tidak bisa dikategorikan sebagai swing. Ini lebih marketnya ngebuat yang namanya base. Ya. Jadi ini marketnya marketnya ini langsung lari. Ya. Ini adalah high, ini adalah low, kemudian baru dia lari. Ya. Ini marketnya adalah seperti ini secara time frame weekly. Oke, secara weekly pandangan saya pribadi adalah ngelihatnya adalah ini high, ini low, ini high, ini low, baru ini high. Dua kondisi market yang sebelumnya, yang dimana di sini ini adalah lebih kepada konsolidasi, ya. Ini pun juga sama konsolidasi dan dan ini pun juga sama konsolidasi, ya. Jadi ini juga sama konsolidasi, ya. Ini juga konsolidasi sama, ya. Ini konsolidasi dan ini bukanlah sebagai ini tidak ada higher low baru. Jadi tetap begini ya, high low high. Jadi saya pribadi ngelihatnya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian tidak sesuai juga tidak masalah ya. Jadi untuk dari segi saya sendiri, point of view dari weekly ini masihlah bullish, tidak bisa digugat. Dan walaupun marketnya nanti semisalnya break di bawah 3.900 pun, itu tidak akan menjadi trigger kalau marketnya itu weekly secara bearish sepenuhnya, saya rasa belum. Ya, penuhnya saya rasa belum. Ya, ingat dari segi weekly ini tetaplah masih dalam kondisi yang namanya bullish. Walaupun kita melihat ini marketnya mengalami drop ekstrim ya kan, pada saat minggu lalu tanggal 16 Maret itu dropnya gila sih ya. Ini dropnya sampai 5.000 pip ya, dari 5.044 sampai 4.477 ya, 11% turunnya lumayan. Jadi ya ini tetaplah masih bullish. Oke. Di beberapa kesempatan kemarin ya, untuk dari segi indikator sudah diinfokan bahwa marketnya di sini dari segi line chart ini marketnya ngebuat yang namanya bearish divergence. Ya, ini kalian bisa lihat sendiri, ini bisa dibilang sebagai bearish divergence-nya luar biasa. Ya sih, ini bisa dibilang bearish divergence-nya beneran multiple sih. Ya, ini dia ngebuat semakin lama semakin tinggi, stokastiknya semakin lama semakin rendah ya, tuh kalian bisa lihat sendiri ya kan, high-nya semakin rendah dan juga ini didukung sedikit dengan dari segi RSI-nya. Ya, ini sudah ada konfirmasi bearish divergence, oleh karena itu semuanya akhirnya bearish. Nah, sekarang ada hal yang menarik sebenarnya. Oke, ada hal yang menarik. Kenapa? Kalau kalian ya, dengan adanya penurunan ini, apakah
point of view saya ada yang dibilang bahwa market ini akan cenderung lagi bullish, akan mencetak all time high lagi. Jujur saya untuk sekarang ya belum ada kepikiran, belum ada niat, belum ada untuk memprediksi marketnya di sini dalam beberapa bulan ke depan, at least sampai September ya akan ada all time high baru untuk gold. Walaupun secara weekly di sini ya ini sudah kategori masuknya bagus. Kenapa? Karena kalau kalian ya, ini saya dari segi versi indikator. Indikator dari segi RSI ini sekarang berada di angka 50 ya. Ya 50 lah anggap ya, ini kan 49, anggaplah 50. Jadi secara historical ya, setiap marketnya itu ngebuat yang namanya koreksi ke bawah. Oke. Ketika marketnya itu sudah mencapai zona overbought yang sangat lama, kemudian drop sampai yang namanya angka 50 ya, angka 50 kecenderungan marketnya itu akan bisa nge-reverse. Jadi kalian bisa lihat sini, ini contoh ya, yang dimana ketika marketnya ini all time high ya kan, ini balikan dulu ya. Ini all time high 2,5 ya kan, naik sampai 2700, kemudian RSI-nya drop ya kan, RSI di sini terakhir dropnya adalah sampai 54. Kemudian ini marketnya bergerak naik. Nah, kemudian yang sebelumnya lagi adalah dia di sini ya, RSI sampai 81, kemudian dia drop sampai 58, kemudian dia naik lagi. Jadi kalau dibilang apakah ini bisa menjadi swing, menurut saya sih agak susah menjadikan swing karena tidak masuk dari segi seasonality, kemudian tidak masuk dengan yang namanya kejadian kedepannya sih akibat perang di sini ya. Jadi saya flashback sedikit dengan pada saat FOMC kemarin ya, ini saya flashback sedikit pada saat FOMC kemarin ya. Kita ke daily sebentar. Jadi pada saat FOMC kemarin ya, marketnya ini kan sudah melakukan price in di sini ya. Jadi di sini marketnya itu kemarin sebelum FOMC di sini ya, pada saat pada saat pembukaan pre-New York ya, pada saat pre-New York marketnya itu melakukan price in terhadap sikap FOMC akibat perang, yang dimana tidak akan ada pemotongan suku bunga. Alhasil gold ini kan drop ya, let's say dari harga 5.000 turun sampai 4.800 ya. Kemudian pada saat FOMC memang tidak ada pergerakan sama sekali, flat. Setelah FOMC ya, setelah FOMC marketnya drop dan ditambah dengan yang namanya ada geopolitik lagi ya. Dari segi FOMC sendiri mencanangkan bahwa dari segi Powell, dengan adanya perang tersebut, kenapa gold ini ditekannya parah banget ya, ditekan parah banget. Ini sekilas dulu FOMC kemarin, bahwa Powell itu mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan ada yang namanya itu adalah kenaikan suku bunga ya, interest rate hike ya. Kemungkinan ada kenaikan suku bunga ataupun interest rate hike. Jadi dengan adanya seperti ini pada saat FOMC kemarin, inilah menyebabkan juga gold itu dari 4.800 drop sampai 4.500, 3.000 pip langsung dia turunnya. Jadi bayangin ya. Jadi sebelum FOMC sudah price in, setelah FOMC drop lagi dengan adanya Powell yang sangat luar biasa hawkish kemarin. Oke. Nah, kita balik lagi sekarang ke weekly ya. Nah, weekly dengan adanya ini RSI sudah kena 50, apakah bisa untuk buy? Ya, ini kelihatannya akan bisa buat nge-buy ya. Tapi hati-hati juga ya, jangan semena-mena ini kalau ngelihat marketnya ini sudah mulai bullish juga, jangan semena-mena seperti itu ya. Kemudian dari segi stokastik ya. Stokastik kalau kita lihat juga ini masih diem sama pada saat kejadian di November 2024 kemarin yang nyentuh di angka 50. Jadi untuk sekarang so far ya, pergerakan dari gold di sini secara weekly indikatornya mengatakan bahwa ini masih dalam kondisinya adalah di titik netral. Kenapa saya katakan netral? Ya karena di angka 50 dia sekarang soalnya ya. Dia tidak tembus di bawah 50, dia tidak naik jauh langsung di atas 50 ya, tetapi ini bahkan flat di 50-an. Jadi ini adalah titik netral 50. Jadi tidak bisa dikatakan bullish banget enggak, bearish banget juga enggak. Jenuh banget bullish juga enggak, bearishnya power sudah mulai hilang juga masih belum kelihatan. Ya, jadi kalau sudah 50 di sini tengah-tengah ya udah ngebosenin lah ini marketnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari segi candlenya ya. Dari segi indikator bilang di angka 50 berarti mencerminkan marketnya itu ada sedikit yang namanya titik netral. Nah, kita cek dari segi candle, lebih tepatnya kita cek dulu dari
dari line chart ya. Dari segi line chart memang kita mendapatkan marketnya itu ngebuat higher high dan higher low. Ya, ini tidak bisa dipungkiri, kalian pakai line chart pun kelihatan ya. Ini adalah high low, high low, high low, high drop gitu kan ya. Jadi secara line chart kita mendapatkan higher low di sini. Ini yang berubah menjadi yang namanya change of character. Nanti di sini yang ada di harga 4.855 adalah support become resistant dari segi time frame weekly untuk line chart. Tapi kalau kita pakai candlestick, ya ini saya rasa agak beda perlakuannya ya. Karena candlestick sendiri sekali lagi pada saat Januari 2026 kemarin, all time high-nya adalah ada di harga 5.600. Oke? Nah, dari segi sekarang weekly bagaimana? Apakah kita bisa mengharapkan sesuatu untuk marketnya itu beneran bisa bergerak bullish lagi atau enggak? So far, ya, kalau dilihat dari segi weekly, kita mendapatkan bisa dikatakan adalah valid resistance become support yang oke, yaitu yang ada di harga 4.245. Nah, ini memang tidak terlalu bagus ya, cuman ini bisa dikatakan sebagai area yang oke untuk sekarang ya. Menurut saya sih ini adalah area yang bagus sebagai resistance become support sebelumnya. Kenapa? Karena ini merupakan kondisi di mana marketnya itu all time high, putar balik, breakout, retest, dan all time high lagi. Ya, ini kan all time high nih, all time high, nabrak, terjadi double top pada saat Oktober kemarin, respect banget, drop, retest, reject, breakout, retest, dan all time high. Jadi ini merupakan 4265 kisaran sana lah ya. Kisaran ini saya tidak bisa ngasih angka presisinya berapa, cuma kisaran inilah. Kisaran 4260 atau enggak kalau kalian mau pakai angka ajaib 4275 lah mungkin ya. Kisaran sini juga boleh. Ya, pokoknya kisaran inilah. Ya, 4275 kisaran sana ini bisa menjadi angka ajaib juga. Ini merupakan batas terakhir kalau semisalnya kita mendapatkan ada weekly close di bawah 4275, maka kecenderungan besar marketnya itu akan melakukan penurunan ekstrim untuk menyapu low yang ada di Oktober 2025, yaitu ada di 3.800 di sini. Kalau ada weekly di bawah ini, berarti ini akan menjadi change of character. Tapi tidak untuk kemungkinan, justru ini akan bisa menjadi inducement. Tapi itu masih panjang, ya. Lagi ini masih panjang. Terus kenapa dia bisa berhenti di sini? Secara weekly, memang dia ini turun jauh sekali, ya, untuk mengincar yang namanya demand terakhir di sini. Ya, dia turun untuk mengincar demand terakhir paling bawah, paling pojok, ya, paling bawah, paling pojok di sini. Paling bawah paling pojok ini adalah terakhir. Kalau ini sudah tidak di respect lagi, ya udah nih pasti bakal kesapu nih. Ini kesapu, low di sini bakal kesabet. Ya, 3.700 pasti bakal kena. Jadi ini ya. Jadi untuk roadmapnya adalah ini 4275 adalah weekly resistance become support yang valid sekarang. Ya. Reject, breakout, retest, naik, dites lagi sekali dan kebetulan di bawahnya ini ada demand dan kemudian dia terbang tinggi, ini valid sekarang ya. 4275 adalah valid. Kalau kalian mau naikkan dikit ke 4300, ya saya rasa bisa. Ini sekali lagi ya, untuk angka pastinya agak sulit. Jadi kalau kalian mau pakai area, mungkin bisa sebesar ini. Ya, bisa pakai dari penutupan candle di Oktober kemarin sampai di penutupan candle di Desember 2025 ya, sebesar ini pun juga boleh, nggak masalah ya. Karena ini zonanya agak lebar, jadi saya pakai angka tengahnya aja lah ya, 4275 di sini. Karena kalau secara shadow-nya ini cukup respect ya kan, breakout, retest lagi sekali kemudian terbang. Oke, ini 4275 akan menjadi support yang luar biasa valid. Sekarang resistannya terdekat di mana? Kalau kita lihat resistan minornya paling dekat ya, yang dimana ini adalah resistance become support become resistance sekarang, itu ada di kisaran harga 5.000 goceng. Oke, ini adalah immediate ataupun sementara. Oke, kalau di bawah ini bagaimana yang ada di sini? Kalau di sini menurut saya sih ini tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena ini dia berhenti, ya kan? Dia sideways, ini memang kelihatannya bagus ya. Berhenti
drop, naik lagi. Nah, ini menurut saya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan yang di sini. Oke. Ini lebih kepada dia ini ngebuat base di sini ya. Jadi ini kalian bisa lihat ini candle hotdog di sini, hijau, merah, hijau lagi. Ini tidak bisa dijadikan sebagai resistance become supportnya. Kalau di sini bagaimana? Kalau yang di sini ya ini immediate ya ataupun sementara aja kisaran 4.600. Jadi ini untuk dari segi weekly ya lebih baik kayak begini aja. 5.000 sebagai immediate ataupun sementara resistance dan valid supportnya ada di 4275. Nah, ini ya, ini dua hal yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa menurut saya ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah strukturnya. Jadi kalau kita point of view-nya adalah tradingnya ketika kena support buy, kena resistance sell, ya udah karena sekarang sudah kena weekly supportnya 4275 dan kemudian ini mantul dan kita punya lagi 2 hari, dan jika ini berpotensi membentuk yang namanya kayak apa ya, saya lupa ini, mungkin hammer ya atau apalah bentukan candle di sini. Jika memang seperti ini pergerakannya ya berarti kemungkinan marketnya akan bisa untuk naik. Tapi ingat kalau ini pandangannya weekly adalah pandangan bullish tetap. Oke. Sekarang kita ke daily. Ingat ini pandangan weekly ya. Weekly tetaplah bullish asalkan ini tidak di break 3886. Oke, clear? Ya kalian boleh screenshot di sini, boleh catat. Ya intinya weekly seperti ini. Oke, kenakan. Oke, bisa screenshot, bisa dicatat. Oke, 1 2 3 kenakan saya hapus. Oke. Nah, kita ke daily sekarang. Daily, gimana gitu kan dari segi daily? Dari segi daily ya, point of view-nya adalah terakhir yang sudah saya infokan adalah apapun yang ada di dalam candle yang ada penurunan pada saat Januari kemarin, drop sekencang ini, point of view-nya adalah bearish. Oke. Karena terakhir berdasarkan candle-nya adalah dari segi daily high low, high low, high low, high tinggi banget tuh ya. Kemudian low. Berarti kita mendapatkan yang namanya change of character di sini. Clear, ya kan? Jadi sebenarnya dari segi daily swingnya sudah change of character. Tapi karena dia hanya bermodalkan ekor doang, tidak ada body candle close, ya kan? Alhasil marketnya itu merembet naik. Wih, tinggi banget ya kan? Dan kalau diukur pakai Fibonacci dari sini sampai sini, dia itu pas berhenti di 78,6, beneran sampai titik ekstrim yang namanya market itu retracement. Jadi bayangin tuh, ya. Sampai 78,6 ya, jadi kalau ada yang ngide nge-sell di 5.400 sih, wah itu kalian hebat luar biasa sih. Saya kagum dengan kalian yang bisa sell di 5.400 yang hanya mengandalkan Fibonacci weekly. Fibonacci daily dari swingnya di sini. Sabarnya sih nggak ketulungan. Beneran ya. Kalau ada yang niat sell ketika ngelihat Fibonacci di sini, bayangin nih ya, dari 3 Februari sampai 2 Maret, 1 bulan nunggu marketnya itu nyentuh Fibonacci 78,6. Kalau ada yang ngide nge-sell di sana sih worth it sih ya, nunggu sebulan kemudian nggak sampai sebulan ya sudah dapat profitnya bahkan melebihi 10.000 pip. Ya. Jadi itu dari segi daily ya, tetap ini change of character. Ketika jadi change of character, marketnya kan merembet naik nih. Merembet dalam kenaikannya dia ngebuat internal structure-nya adalah high, low, high, low. Ini saya kemarin ada sedikit bingung ya kan. High, low, high, low. Ini bisa menjadi change of character, tapi ini di dalam internalnya dia naik. Ya, di sini terjadi yang namanya BPR, kemarin juga kan di analisa terakhirnya. Ada BPR, ada bearish fair value gap dan segambreng-gambrengnya itu ya saya juga ngambil di sini. Kemudian marketnya drop ke bawah. Alhasil bagaimana? Alhasil marketnya sekarang adalah berbentuk seperti ini. High, low, high, low, high, dan low. Clear ya kan? Nah, sekarang problemnya ada di sini lagi. Ya. Jadi ingat, kunci dari market structure adalah body candle close. Ya, karena ini akan merefleksikan juga dengan line chart itu sendiri. Oke.
Kalau kalian lihat ya, pada saat ujung ekornya di sini, ya ini saya hapus sekarang ya. Ini ujung ekornya ada di harga 4401. Kalian lihat penutupan candle pada saat di hari Senin. Di angka jebret 4407. Ya, lihat tuh, tipis banget, cuma lagi 60 pip. Ya, alhasil apa? Ya, ini kita bisa bilang sebagai breakout structure, memang bisa. Cuman ekor doang tapi ya, sama halnya dengan ketika marketnya itu melakukan change of character, ekor doang. Jadi ketika cuma ekor doang, ya berarti akan apa yang terjadi? Ya udah, marketnya akan terjadi yang namanya adalah retracement naik. Begitu. Dan sekarang point of view-nya di mana ataupun POI-nya di mana? Dari segi daily, kalau kita pakai yang namanya SMC dan sebagainya, fair value gap terdekat ada di sini. Ingat ya, ini fair value gap terdekat loh ya. Cuma mengandalkan 3 candlestick kemudian ada gapnya, ya udah, ini adalah fair value gap terdekat. Oke, ini fair value gap terdekat. Dan kalau kita cari masalah base-nya, ya udah di sini ya. Ini doji 1 di sini ya. Pada saat sebelum FOMC ini akan menjadi titik yang dimana adalah titik order blocknya banyak di sini. Oke, inilah titik di mana banyak order blocknya ngumpul di sini ya, kisaran 5.000 harga goceng tuh. Oke, ini merupakan harga goceng, adalah harga yang dimana beneran akan pastikan apakah marketnya memilih untuk naik atau memilih untuk turun. Sama dengan tadi di weekly-nya, berarti ya di sini adalah resistance become support, support become resistance terakhir di weekly. Berarti daily-nya juga nempel ya. Di sini juga ada order block-nya. Kalau kita mengandalkan yang namanya support-support di sini bagaimana? Kalau kita mengandalkan support-support sebelumnya yang dimana ada kisaran harga di sini, misalnya ya, anggaplah pakai di sini. Kisaran harga 4.630 ya, atau enggak dinaikkan, anggaplah kita pakai ini ya. 4656 bisa atau enggak? Ya bisa aja, mungkin ini enggak terlalu kelihatan karena kan ini tidak mepet dengan daily fair value gap-nya. Kalau mepet dengan daily fair value gap-nya di mana ya? Di sini berarti ya, di sini kisaran 4775. Ya angkanya bagus sih ya, 4775. Kalau ke atasnya lagi bagaimana dengan di sini? Nah, karena terlalu banyak ya. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Karena di sini terlalu banyak, jadi kita pakainya yang simpel-simpel aja ya. Yang paling kelihatan dekat adalah di sini sebelumnya. Oke. Ini sebelumnya ya di harga 4550, oke. 4550 ini sebagai resistance become support, di break menjadi resistance. Nah, sekarang berarti adalah titik penentuannya. Kita pakai 2 aja sekarang ya. Kita pakai 2 point of view-nya. Yaitu ada di 464. Buset, ini angkanya kok tumben cantik ya. 4646, 4645 ya. Oke, penentuannya sekarang di sini. Ini start saya hapus dulu ya. Ini adalah daily. Oke, ini adalah daily. 4550. Kalau ada body candle close di atas 4550, maka berarti kecenderungannya adalah marketnya akan mengejar next resistance di mana? Di sini. 4645. Kalau dia tembus 4645, berarti ya udah dia akan ngejar fair value gap di sini. As simple as that ya. Jadi penentuannya sekarang adalah hari ini. Kalau hari ini bisa bertahan di atas 4550, ya udah kemungkinan besok marketnya adalah bisa untuk melanjutkan kenaikan nyampe 4645. Kalau dia break berarti dia nyampe fair value gap-nya. Kalau itu berarti kita telat untuk open posisi. Ya seharusnya ini kemungkinan bisa telat sih ya, tapi ya mau bagaimana ya kan, ini kan gila sih ya. Tapi sekali lagi kalau kalian ngeliat dari segi daily, ini marketnya sudah breakout structure loh. Kalau kalian hanya mengandalkan jarak yang sekian pip ini untuk melakukan counter, menurut saya sih lebih baik tetap pada kondisi saya lebih prefer nyari sell sih ya. Kalau kalian niat scalping untuk buy tipis-tipis sih ya silakan. Cuman saya pribadi lebih baik nunggu aja sih. Tapi bagi kalian yang ada yang nge-sell di sini 5.400, ini kesabaran kalian sangat luar biasa hebat sih. Ya, kalah saya di sini ya. Saya sabar itu di sini di 5.200. Sebelum FOMC saya kira bisa dapat posisi baru, ternyata enggak.
Tapi bagi kalian yang di 5.400 itu kesabaran kalian saya acungi 4 jempol sih. Kalau ada yang ambil di sana ya. Jadi ingat dari segi daily kita masih dalam kondisinya adalah bearish. Oke. Daily adalah bearish dan sekarang kalau kita ukur secara VIP. Oke. Dan kalau kita ukur sekarang secara VIP untuk di mana ini marketnya adalah bisa retrace ke atas. Oke. Ingat secara dari segi bentukannya daily adalah low, lower high dan lower low. Clear ya kan? Jadi idealnya secara Fibonacci ditariknya adalah dari sini ke sini. Ideal tuh ya, ideal. Ya kalian bisa lihat 38,2 ini mepet dengan 4645 dan 50% adalah mepet di fair value gap-nya, 61,8 mepet dengan order block-nya. Idealnya seperti ini Fibonacci-nya. Tapi kalau kalian mau tarik Fibonacci-nya pada saat market itu drop juga boleh. Yang dimana ditarik dari sini. Nah, udah tuh ya, pas. Fair value gap adalah 61,8, order block-nya adalah ekstrim 78,6. Jadi semuanya masuk Fibonacci-nya. Mau tarik dari sini bisa, mau tarik dari sini juga bisa. Karena angkanya dan secara strukturnya itu mepet. Ya walaupun nggak bisa perfect amat, cuman ya udah ini oke lah bisa dipakai ya. Di sini 50% fair value gap. Kalau yang di sini adalah 61,8 fair value gap. Kalau yang di sini adalah 61,8 lebih dikit. Ya. Order blocknya kalau yang di sini adalah 78,6 lebih dikit. Order blocknya di sini. Oke? Jadi bebas kalian mau pakai Fibonacci yang di mana. Yang penting ingat daily-nya adalah bearish. Indikator mengatakan bagaimana? Indikator daily kalau kita lihat secara stokastik, dia sudah mulai nge-cross balik naik. Tinggal ini bertahan secara slow dan fast-nya bisa bertahan di atas 20. Berarti bisa dibilang bahwa retracement naik itu akan terjadi. Ya, secara RSI marketnya di sini sudah drop di bawah 50 dan kemarin sempat masuk ke dalam zona overbought. Sudah masuk ke dalam zona oversold cuma dites sekali doang. Ya, kemudian dia ini putar balik. Nah, ketika dia putar balik di sini, lebih baik saya pribadi sih ya, yang namanya juga retrace ya lebih baik saya nunggu cari sell lagi daripada harus yang namanya mengejar marketnya yang masih kelihatan bearish begini ya saya masih lebih prefer cari sell sih. Cuma kalau kalian ini memang sukanya ya cari buy dengan reject seperti ini, monggo silahkan. Tidak ada yang maksa di sini ya. Oke, dari segi daily seperti itu dan proyeksinya jika kita misalnya melihat apakah kita bisa mengukur nextnya marketnya itu akan bisa drop sampai mana. Oke, karena kita sudah mendapatkan break of structure berarti kita bisa mengukur untuk mendapatkan extension Fibo dari sini sampai sini. Dan kalian bisa juga lihat ya, weekly dia ngambil demand yang ada di ekstrim di sini dan itu ternyata adalah daily 78 1272 jebret pas tuh ya. Walaupun harga ini nggak nyampe angka logic 4000 ya kan, ini kan kalau kita cari angka 4000 kan di sini ya agak jauh ke bawah. Kalau kita pasin 4100 pun ini marketnya tembus ya, tembus di 4100 ya, at least berarti dia kena 1272 dan kemudian mental naik. Makanya tadi saya udah bilang kalau kalian mau pakai Fibo yang aslinya ya dari sini sampai sini. Tapi kalau dirasain terlalu jauh banget ya kan, ya bisa dari sini juga nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat 1618-nya ada di mana. Nah, 1618-nya sekarang itu ada di 3700. Jebret. Nah, sini ya. 3770 ini angkanya cantik nih. Buset, angkanya bagus nih, 3770 nih ya. Kita geser ke kiri nih ya. Kita geser ke kiri. Berarti ada kemungkinannya tadi kan saya udah bilang dari segi weekly ya. Ini adalah low untuk weekly untuk bisa terjadi yang namanya change of character. Oke. Dan ini saya tadi bilang juga ini low di sini bakal dibabat. Nah, kemungkinan ini akan terjadi change of character bisa, tapi justru ini akan lebih baik akan dilihat sebagai inducement menurut saya sih. Ya, tapi itu masih panjang ya, karena sekali lagi ini 3.700, harga sekarang masih 4.500. Jauh banget ya. Ya, yang penting kalian tahulah nanti nextnya itu bisa sampai 3.700 lah. Oke,
Jadi sekarang kita memanfaatkan momen ini marketnya untuk retracement naik. Sekarang kita ke time frame H4. H4 piye? H4 ini marketnya masih dalam kondisinya adalah bearish. Simple aja. Ya nggak usah ngelihat terlalu jauh ke belakang. Kalian nggak, ini marketnya adalah drop, retrace, drop. Udah itu doang ya. Berarti secara H4 kalau ini marketnya memilih untuk terjadi change of character, berarti adalah di sini. Dan ini adalah fair value gapnya dari segi daily. Jadi jangan sampai kekecoh ya. Jangan kekecoh. Di sini ada fair value gap daily, ini H4 change of character. Kalau kalian ingin untuk nge-sell di sini pun ya udah nggak masalah juga ya. Juga tidak masalah di sini ya. Ini sekali lagi ya, ini low di sini, ini cakep banget ini 4100 nih bisa kena lagi nih. Cuman kita sabar dulu ya. Biar ini marketnya gerak ke atas, retrace. Nanti kalau cari sell ya nanti cari sell aja. Oke, ini H4 structure masih bearish ya. Daily bearish sudah bos, kemudian H4 juga sudah bos ya kan. Bos terakhir H4 tuh ada di sini ya. Ini adalah bos H4. Jadi daily H4 adalah sama-sama bearish, simple ya. Indikator H4 mengatakan ya ini marketnya adalah retrace naik ya, mengatakan ini retrace naik jadi wajar aja sih. Kemudian kita ke H1. Kalau ini ingat ya, ini daily ya 4645 dan 4550 adalah daily karena saya mau delete di sini. Karena point of view-nya sudah mulai beda. Jadi H4 bentar. Kalau versi H4 agak jelek sih versi H4. H4 support resistennya jelek ya. H1. Oke. Point of view H1 bagaimana? Tadi karena H4 kelihatan bearish banget. Di H1 kita mendapatkan internalnya itu sudah bullish sebenarnya. Why? Ya. Di sini. Kita bicara internal ya, kita tidak berbicara swing. Kalau berbicara swing sama, ini H4 adalah swing juga di H1. Kalau kita berbicara internalnya di H1, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Higher low dan higher high. Di sini sudah terjadi change of character kemarin. Ya. Kemarin hari Senin malam ini sebenarnya terjadi change of character. Dan di sini adalah satu-satunya terdapat bullish fair value gap. Dan kalian bisa lihat marketnya itu merespect fair value gapnya. Jadi secara internalnya candlenya ini H1 sudah change of character. Dan di sini secara H1 pun marketnya melakukan break of structure. Nah, ya. Jadi secara H1 bagaimana? Ya secara H1 biasnya sudah beda. Ya, secara H1 biasnya sudah beda. Kalau kalian ingin ngambil sell supaya lebih aman adalah ya udah balik lagi, tunggu H1 terjadi bearish lagi ya. Tunggu H1 terjadi bearish lagi baru bisa, lebih amannya adalah lanjut cari sell. Tapi kalau ingin cari posisi langsung ya kan, ya udah kalian mengandalkan adalah POI dari bearishnya itu sendiri. Bisa dari fair value gapnya, bisa dari support resistance-nya, bisa juga dari order block-nya, bisa juga dari supply demand-nya juga bisa. Ataupun kayak tadi dari point of view-nya, dari POI-nya adalah Fibonacci juga bisa. Itu berdasarkan itu kalian langsung hajar posisi sell juga boleh, yang penting ada konfirmasinya. Tapi kalau kalian mengandalkan market structure H1 atau nggak 15 menit dulu supaya bearish baru kalian open posisi pun tidak menjadi masalah. Oke? Jadi H1 gimana ya? H1 sekarang agak berlawanan dengan time frame H4 dan juga daily. Jadi kalau ada yang ingin ambil posisi sell ya udah tunggu ya. Ini nggak bisa nih kalau nyari sell sekarang, ini market jelas banget nih ya, market baru buka tadi pagi dar nih, kalian bisa lihat nih dari jam 4 ya, dari jam 6 nih, jam 4, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 ini loncat semua. Karena ya kalian tahu lah, lihat berita terakhir itu kan yang dimana mulai ada deal untuk masalah ini negosiasi ceasefire selama 1 bulan. Inilah yang mengakibatkan harga minyak turun, dolar turun, goldnya juga ikut naik jadinya karena bertolak belakang ya. Ingat akibat perang Timur Tengah di sini itu vice versa ya, antara minyak dengan dolar dan juga dengan gold itu sendiri. Oke?
Dari H1 kalau mau cari sell bagaimana? Ini langsung aja sih tunggu di sini. Tunggu di 4.700 misalnya ya kan, atau enggak tunggu di sini 4.800 untuk bisa daily fair value gapnya kalian cari sell ya silahkan, monggo, nggak masalah ya. Kalau H4 bagaimana ya? H4 ini adalah supply-nya ini ya, atau enggak order block-nya ini mepet juga ya kan. Ini adalah ekstrim dari point of interest dari bearish-nya sendiri ya kan. Ini karena ini juga adalah swing-nya, yang dimana ini juga adalah lower high terakhir. Jadi ya udah di sini adalah titik kalau ada yang mau cari sell. H1 gimana? Kalau mau dicari sorry. Kalau mau dicari H1-nya ada sedikit penumpukan ya di sini. Sebentar sebelum saya lanjut ya. Mungkin saya bisa cari point of view-nya yang lain. Di sini enggak juga sih. H4. Oke, H4 ya nggak nemu ya, nggak ada berarti. Secara H1 berarti agak numpuk di sini ya, agak numpuk di sini nih. Nah ya. Berarti kisaran 4.650 ke atas ya. Berarti 4.660 ke atas ini kisaran ini, area inilah ya, sampai 4.700 plus ini bisa menjadi range-nya kalau ada yang mau cari posisi sell-nya ya. Ingat ya, ini kondisi marketnya dalam kondisi besar banget range-nya. Satu candle H1 di sini itu 800 pip ya. Ini barusan ya jam 7 pagi market buka. Itu satu candle H1-nya adalah 700 hampir 800 pip. Jadi ingat, ini kondisi marketnya masih dalam volatilitas yang besar, masih gampang banget digerakkan sama geopolitik. Jadi hati-hati aja. Oke, dengan kondisi ekstrim seperti ini kalau kalian ingin skip, sekali lagi nggak masalah. Nggak ada yang salah kok di sini. Ya, jadi kalau yang nyari posisi ya saya pribadi sih ini kehajar ya kan, kena fair value gap daily ya atau nggak apapun itu, terjadi pembalikan mungkin hari ini atau nggak besok ya, saya cari sell. Kalau dicari apakah ada penting hari ini? Yang hari ini sih nggak ada penting berita sih ya. Dini hari cuma ada FOMC 1. Oke. Jam 7 pagi besok kita mendapatkan Donald Trump speak. Nah ini nggak tahu nih ya. Kalau beliau ada ngoceh lagi nih besok ya, sebelum saya buat analisa, hati-hati ya, ini market besok pagi bisa tiba-tiba jembreng pada saat Donald Trump speak nih, hati-hati. Oke. Saya sih masih prefer kayak begini. Kalau terjadi pembalikan kisaran area ini baru saya cari open posisinya. Kalau break ke bawah bagaimana? Sementara ini sih, ini karena H1-nya masih bullish banget, saya belum bisa ngelihat marketnya ini balik lagi ke bawah sih sebenarnya untuk sekarang ya. Belum kelihatan. Dari segi daily pun kita sudah mendapatkan yang namanya market itu break dari mother trend line-nya di sini. Ya. Ini mother trend line-nya juga sudah di break. Clear banget ya kan? Tes, breakout, retest dan drop. Jadi kalau marketnya ini memilih untuk retest lagi mother trend line-nya di sini, ya udah nggak masalah juga. Jadi mother trend line-nya ada kisaran harga 4.700. Mepet dengan daily fair value gap juga ya kan? Ya, jadi kisaran itulah. Ini kisaran sini. Oke. Kalau mau cari posisi lebih aman lagi, kita cek 15 menit lah ya. 15 menit untuk sekarang sih sebenarnya ya. 15 menit. Wah. Set. Wah, ini high low. Ini shred ya bos di sini H1. Ya 15 menit agak kacau sih di sini ya. Nih, 15 menit di sini agak kacau nih di sini. Ya, ini agak kacau 15 menitnya nih. Oke, jadi lebih baik sih ya menunggu H1 change of character lagi, kena di sini dan drop baru enak tuh. Jadi untuk sekarang sih ini kelihatannya marketnya memang masih akan menyikapi adanya berita ceasefire sebulan di sini ya, negosiasi di sini, ada juga agreementnya dan sebagainya. Ya, marketnya masih hype masalah itulah ya. Jadi kalau kalian ngide untuk cari buy dengan kondisi seperti ini,
Ya kayaknya sih ini setiap break of structure 5 menit sih marketnya bakal naik sih. Cuman ya saya sih nggak mau nekat sih. Saya sih nggak mau nekat ya. Karena ini masih market sesi Asia, saya nggak tahu nanti sesi London dan sesi New York bakal seperti apa. Tiba-tiba dibanting lagi karena Trump ngomong berbicara yang beda lagi, ya ini kebanting lagi juga bisa. Oke, jadi hati-hati aja dengan kondisi market geopolitik yang masih sangat luar biasa gila di sini. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kalau ada yang ide untuk cari posisi hari ini, ingat saya ingatkan sekali lagi, ini range candlenya masih gede sekali ya, dan secara time frame besar daily-nya sudah bearish, H4-nya sudah bearish, A1-nya doang yang internalnya itu yang bullish. Jadi kalau mau advice terbaik adalah lebih baik cari sell aja sih. Saya pribadi sih cari sell ya. Walaupun harus menunggu marketnya ini retrace naik, ya itu adalah kondisi yang sehat. Ketika marketnya itu ngegas turun, ngegas naik, tapi nggak ada retracement, itu yang bahaya. Ya, jadi jangan terlena ketika marketnya itu ngegas naik, ngegas turun, tapi nggak ada retracement tuh sebaiknya kalian waspada sudah tingkat tinggi sebenarnya. Market yang sehat adalah market ketika mengalami kenaikan ataupun penurunan kencang, wajib ada retracement supaya harganya berbalik normal sebelum melanjutkan tren yang besarnya lagi. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.